Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang terinspirasi dari kisah nyata. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok bernama George. Ketika itu George sedang berjalan di kota. Entah apa yang terjadi, tapi pandangan George ketika itu terlihat sangat kosong sekali. Ternyata meskipun masih muda, George ini sudah tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi. Hal itu karena hidup George sangat hampa. Dia tidak mempunyai tujuan apa-apa di hidupnya. Dia hanya menjalani hidupnya seperti seorang robot saja. There are 6.8 billion people on the planet. Roughly 60, we all die alone. Adegan selanjutnya menceritakan George yang sedang belajar di kelas. Ternyata George ini orangnya sangat pemalas sekali. Ketika di dalam kelas, dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang diajarkan gurunya. Selanjutnya, ibu guru George meminta semua siswa agar mengumpulkan PR yang telah diberikan sebelumnya. Semua siswa pun mengumpulkan tugasnya, tetapi lagi-lagi George yang hanyalah siswa pemalas dan tolol, dia tidak mengerjakan tugasnya. Karena bagi George, jika bisa tidak dikerjakan, kenapa harus dikerjakan? Karena kejadian itu, ibu guru George pun melaporkan George kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun langsung memanggil George untuk menghadap ke ruangannya. Dan seperti biasanya, kepala sekolah George pun menceramai George. Ternyata karena terlalu malas dan tolol, George ini sering dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pun semakin akrab dengan George. Kepala sekolah pun mengatakan, "Aduh, bujang satu ini lagi. George, mulai sekarang kau harus berubah. Kau ini sudah kelas 3. Memangnya kau mau George masa depanmu hancur?" Dan akhirnya kepala sekolah pun memberikan hukuman skors kepada George. Tapi lagi-lagi seperti biasanya George tidak termotivasi. Dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu jangan semangat dan tetap menyerah. Lalu George pun pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, ibu George yang mengetahui kalau George ini sangat pemalas dan tidak pernah belajar, ibu George pun menceramai George. "George, kau ini mau kuliah, kau harus belajar agar kau bisa masuk ke universitas terbaik. Kalau tidak begitu, kau hanya menyusahkanku saja, George." If you don't get into a decent college, I don't know how you're gonna get a job. Tapi lagi-lagi George tidak memperdulikan nasihat ibunya, karena bagi George kalau bisa menyusahkan orang lain, kenapa harus menyusahkan diri sendiri. Dan dia tetap pada prinsipnya, hidup itu cuma sekali, jadi tetap rebahan dan jadi beban keluarga. Keesokan harinya ketika di sekolah, George yang ternyata adalah cowok nolep dan tidak mempunyai teman. Saat itu George nongkrong sendirian di atas atap. Tiba-tiba dia melihat cewek cantik yang sedang merokok. Dia bernama Sally. Tetapi tiba-tiba saat itu datanglah guru dan menanyai siapa yang merokok di sini. Entah apa yang dipikirkan oleh George. George tiba-tiba melindungi Sally. Jadi ketika itu George bilang kalau yang merokok bukanlah Sally tapi dirinya. Akhirnya karena itu George pun dilaporkan lagi ke kepala sekolah. Sepulang sekolah, Sally yang merasa bersalah kepada George. Akhirnya Sally pun mendatangi George. Di situ Sally meminta maaf kepada George dan Sally bertanya, "Kenapa kau melakukannya, George?" George pun menjawab, "Ya nggak tahu, aku cuman feeling aja ketika itu." Sally yang mengetahui kalau George ini tidak pernah mengerjakan tugasnya, dia pun bertanya kepada George, "Hei George, kenapa kau tidak pernah mengerjakan tugasmu?" George pun menjawab, "Masih banyak hal yang bisa dipikirkan daripada harus mengerjakan PR. Dan juga kenapa harus menjadi rajin kalau menjadi malas itu menyenangkan. Serta di dalam hidup ini Sally, jika kamu tidak ingin dimanfaatkan orang lain, maka jadilah orang yang tidak bermanfaat." Sangat sableng dan tolol memang pemikiran dari George ini. Setelah itu sebagai ucapan terima kasih, Sally pun mengajak George ke rumahnya untuk makan bersama. Akhirnya George pun mengiyahi dan dia pergi ke rumah Sally. Ketika makan bersama di rumah Sally, George pun berkenalan dengan ibu Sally. Ternyata ibu Sally ini masih muda dan dia adalah Tagir, tante-tante girang. Dan setelah itu George pun pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, George pun bertemu ibunya yang ternyata sedang bersama dengan paman-paman brengsek. Ternyata paman brengsek ini adalah ayah tiri dari George. George sangat sebal dengan ayah tirinya karena ayah tirinya selalu merendahkan dan menghina George di depan ibunya, karena George adalah orang yang pemalas dan tidak berguna di sekolah. Keesokan harinya ketika di sekolah, George yang biasanya ketika makan siang hanya duduk sendirian. Ketika itu tiba-tiba Sally memanggil George dan menyuruh George untuk berkenalan dengan teman-temannya Sally. Teman Sally ini ternyata mengetahui kalau di kelas George ini tidak pernah memperhatikan pelajaran karena dia selalu menggambar di buku gambarnya. Teman Sally pun berkata, "Hey George, apakah aku boleh melihat gambar yang sering kau gambar di buku itu?" George pun akhirnya memberikannya dan semua terkaget karena gambar dari George ini sangat-sangat indah dan bagus.
Ternyata meskipun pemalas, George ini memiliki bakat gambar yang sangat-sangat besar. Keesokan harinya, George tiba-tiba mengajak Sally untuk membolos bersama. Sally pun mau dan akhirnya mereka berdua menghabiskan waktu membolos bersamanya dengan cara menonton film. So what, you take all the girls to this movie? But your secret weapon? Rule number 1, cutting school is fun. Setelah menonton film, George tanpa tidak sengaja tiba-tiba melihat ayahnya dan gerak-geriknya sangat aneh sekali. Akhirnya Sally pun bertanya, kenapa tidak kita ikuti saja? George pun mengikutinya. Kemudian ayah George yang sedang memakai baju kantor dan seharusnya dia sedang bekerja, kenapa saat itu dia tiba-tiba memasuki suatu kafe. Akhirnya George pun mengetahui fakta kalau selama ini ayah tirinya hanya berpura-pura bekerja keluar rumah. Ya nyatanya selama berbulan-bulan ini ayah tiri dari George sudah menjadi pengangguran dan dia tidak enak terus berada di rumah. Akhirnya dia berpura-pura kerja dengan masuk ke suatu kafe. Kemudian scene berpindah ke kepala sekolah yang menemui George. Saat itu sebenarnya kepala sekolah ingin menghukum George atas apa yang dilakukan sebelumnya, yaitu merokok di atas atap. Tapi karena kasihan, akhirnya George pun diberikan hukuman dengan cara dia harus mendampingi alumni di acara pertemuan alumni keesokan harinya. George yang orangnya pemalas, dia awalnya tidak mau, tetapi lagi-lagi di situ kepala sekolah mengancam kalau George tidak mau, dia akan diskors untuk waktu yang sangat lama. Dan karena terpaksa, akhirnya George pun mengiyai permintaan dari kepala sekolah. Keesokan harinya George pun pergi untuk mendampingi alumni tersebut. Alumni itu bernama Dustin. Dia adalah seseorang yang suka menggambar dan saat ini dia menjadi seorang seniman. Dustin pun menceritakan pengalamannya sebagai seniman kepada semua siswa yang ada di sekolah itu. Setelah selesai menceritakan pengalamannya, Dustin pun duduk berdua bersama George. Saat itu mereka pun mulai mengobrol satu sama lain. Sebagai seniman, ternyata Dustin ini memiliki sifat yang sama seperti George, di mana dia sama-sama malas dulu untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Karena memiliki banyak kesamaan, saat itu George pun mulai tertarik dengan Dustin. Lalu akhirnya Dustin mengajak George apakah dia mau pergi ke studio milik Dustin yang ada di Brooklyn. Karena tertarik dengan gambar yang dibuat oleh Dustin, akhirnya George pun mengiyainya. Sore harinya George mengajak Sally apakah Sally mau menemani George untuk pergi ke Brooklyn. Sally yang gabut dia pun mau dan keesokan harinya mereka berdua pun langsung pergi ke Brooklyn ke rumah Dustin. Ketika di rumah Dustin, George pun melihat semua gambar Dustin dan dia terpukau dengan gambar Dustin. Sebaliknya, Dustin juga melihat gambar dari George dan Dustin juga kagum kepada George karena George ini ternyata memiliki bakat dalam menggambar. Saat itu tiba-tiba Dustin bertanya kepada George, George itu Sally apakah dia pacarmu? George menjawab, tidak, dia hanya teman saja. Dustin yang ternyata melihat Sally ini adalah sosok wanita cantik, dia juga kelihatannya tertarik kepada Sally. Dustin bilang kepada George, kau tolol sekali George, jelas-jelas Sally itu kelihatan menyukaimu, kenapa kau tidak menembaknya saja? George malah tidak membahasnya dan akhirnya di situ George dan Sally pun pulang ke kotanya lagi. Selanjutnya menceritakan Sally yang mengajak George untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh sekolahnya. Awalnya George menolak karena selama ini dia tidak pernah pergi ke pesta, tapi lagi-lagi saat itu Sally memaksanya dan dia berjanji tidak akan meninggalkan George di pesta itu. Akhirnya mereka berdua pun berangkat bersama ke pesta itu. Awalnya George sangat-sangat takut dan dia gugup ke pesta itu karena dia tidak terbiasa dengan keramaian dan juga dia di situ tidak kenal siapa-siapa karena George hanyalah cowok nolep. Sampai akhirnya orang-orang yang di sana pun memberikan bir kepada George dan semakin lama George pun semakin tidak sadar dan akhirnya dia mabuk. George yang sudah tidak kuat di pesta itu, dia tiba-tiba memutuskan untuk keluar. Seketika itu juga Sally langsung menyusul George dan Sally langsung mengajak George apakah George ingin tidur sekamar di rumahnya Sally. George yang hanyalah mas-mas nolep, dia bingung mau berkata apa, akhirnya dia pun menuruti perkataan Sally dan dia tidur di kamar Sally. Why do you like that guy? I don't. I did. Sally, I'm so sorry. I ruined your night. No. Di pagi harinya, George pun bertemu dengan Ibu Sally lagi. Di situ mereka bertiga makan bersama dan akhirnya George pun izin untuk pulang. Setelah itu menceritakan Ibu Sally yang bertanya kepada Sally apa hubungannya dia dengan George. Sally pun menjawab kalau mereka berdua hanya sebatas teman saja. Ibu Sally yang tahu kalau George ini adalah cowok baik-baik dan Ibu Sally juga tahu kelihatannya George tertarik dengan Sally. Ibu Sally pun memberikan nasihat kepada Sally. Sally, jangan menjadikan cowok polos seperti George
sebagai badut penghibur ya, karena itu akan menjadi pengalaman traumatik baginya. Merasa sudah dewasa, Sally pun risih dengan nasihat yang dikasih oleh ibunya dan akhirnya dia pergi ketika itu. Selanjutnya menceritakan Sally dan George yang sedang makan malam bersama. Di situ mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Tiba-tiba Sally bercerita kepada George kalau dia sudah lama tidak berpacaran. Sebenarnya itu sudah jelas kalau di sini Sally mengode George untuk menembaknya. Tapi lagi-lagi George yang hanyalah cowok culun dan polos, dia tidak tahu apa yang dilakukannya dan dia tidak peka terhadap kode yang diberikan oleh Sally. Tapi lagi-lagi Sally terus memberikan kode dan kode. Have you ever had sex? You'll really have you. You ever thought about me? What do you mean? Will you have sex with me? Mendengar hal itu, George langsung merinding dan keringat dingin. George pun bingung mau merespon seperti apa. Akhirnya George hanya terdiam ketika itu. Akhirnya Sally pun menyerah dan mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. You think too much, George. Sungguh tolol memang George ini. Selanjutnya George memang yang tidak pernah berhubungan seintim ini dengan seorang wanita. Dia merasa kalau hubungannya dengan Sally sudah terlalu berlebihan. Dan George takut kalau dia terus-terusan menjalani hubungan ini, dia akan terikat dan tidak bisa bebas. Akhirnya di malam itu George bilang ke Sally kalau dia tidak mau menemui Sally lagi. Setelah hari itu pun hidup George semakin hampa. Dia serasa tidak memiliki semangat untuk hidup. Dan dia juga mulai tidak masuk sekolah. Orang tua George terus memaksa George, ayo George kau harus sekolah. Berhari-hari George hanya membolos sekolah dan dia hanya rebahan di kamar saja. George, what is going on? Why aren't you at school? Leave me alone. Sampai di suatu hari George masuk sekolah, tetapi lagi-lagi dia tidak mengerjakan tugasnya. Kepala sekolah dan semua guru yang saat itu sudah sangat sebal kepada George akhirnya memanggil George. Kepala sekolah bilang kepada George, George kau bisa lulus dari sekolah ini kalau kau mengerjakan semua tugasmu. Tentu George tidak mau karena tugas yang tidak dia kerjakan itu terlalu banyak dan George juga terlalu malas untuk mengerjakannya. Akhirnya George pun malah pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, ibu George yang mengetahui kalau George ini akan tidak diluluskan, ibu George memarahi George ketika itu. Tapi lagi-lagi George saat itu malah balik memarahin ibunya dan terjadi kekacauan. Sampai di situ George bertengkar dengan ayah tirinya. George yang sudah sangat muak dengan keluarganya dan dengan semuanya, akhirnya George pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Don't care. I'm done listening to your lies. George yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi, akhirnya dia memutuskan untuk menemui Sally. Sally, George. George semakin terkaget ketika dia ke rumah Sally. Tiba-tiba di situ dia melihat Justin yang ternyata sedang bermesraan dengan Sally. Justin mengatakan kepada George, ini salahmu sendiri George, karena kau bilang kau dengan Sally hanya teman dan kau tidak pernah mengutarakan perasaanmu kepada Sally. Seketika itu juga George sadar betapa bodohnya dia dan dia juga sadar dia hanyalah mas-mas biasa. Dia jelas kalah tampan dengan Justin yang mas-mas perkasa. Akhirnya George yang saat itu sedang kacau dan dia juga bingung mau pergi kemana. Dia hanya berjalan-jalan mengelilingi kota dari malam sampai pagi. George terus merenungkan perbuatannya selama ini yang menyebabkan banyaknya masalah seperti semua guru membencinya, orang tua juga memarahinya dan Sally juga meninggalkannya. Dan George sadar kalau selama ini yang salah bukanlah orang lain tetapi dirinya sendiri yang seenaknya sendiri. Sampai akhirnya di pagi hari George bertemu dengan ibunya. Di situ ibu George cerita kalau ayah tiri George mengalami kebangkrutan dan ayah tiri George menceraikan ibunya. Ibu George juga cerita kalau ternyata selama ini dia mempunyai hutang yang banyak sehingga dia harus menjual apartemennya dan kondisi keuangan dari ibu George juga semakin memburuk. Mendengar hal itu tentu George kasihan dengan ibunya karena dia sudah tidak mempunyai ayah lagi, jadi siapa yang mau membiayai keluarganya. George juga tersadar mungkin selama ini yang menyebabkan dirinya selalu malas dan tidak mempunyai gairah hidup, dan seketika itu juga agar ibu dari George bisa terbantu, George pun bertekad untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ternyata memang benar, terkadang cobaan dari sang penciptalah yang membuat
membuat diri kita semakin semangat untuk menjalani hidup. Keesokan harinya pun George langsung bilang kepada kepala sekolahnya kalau dia akan menyelesaikan semua tugasnya agar dia bisa lulus dari SMA itu. Dan mulai hari itu George pun mulai untuk mengerjakan semua tugasnya. Dia mulai semangat lagi dalam menjalani hidupnya. Dan George juga mengerjakan dengan serius tugas akhirnya, yaitu melukis. Beberapa minggu kemudian akhirnya George berhasil menyelesaikan tugasnya dan lukisannya. Dan akhirnya George pun berhasil diwisuda dan lulus dari sekolahnya. Ketika itu semua guru, kepala sekolah dan orang tua George tidak menyangka kalau George bisa berhasil, dan mereka semua bangga kepada George. Di akhir film kita diperlihatkan lukisan George. Ternyata George melukis wajah dari Sally dan lukisannya sangat-sangat indah ketika itu. Tidak diduga ternyata tiba-tiba datanglah Sally. Sally pun mengatakan kalau selama ini dia tidak ada hubungan lebih dengan Dustin. Dan saat itu juga George juga mengatakan kalau dia mencintai Sally. Mereka berdua pun akhirnya bersama dan filmnya habis. Not bad. I mean, it's alright. Terima kasih sudah menonton, dan buat teman-teman yang lagi dalam fase yang sangat-sangat malas, tidak apa-apa, nikmati saja fase malasmu. Karena terkadang kita harus pernah menjadi orang malas agar kita tahu ternyata membuang-buang waktu dengan tidak melakukan apa-apa tidak semenyenangkan yang dipikirkan.